Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, simpatisan Jemaat GKI Karangsaru. Puji Tuhan, kita boleh kembali bertemu dalam acara Hikmah Pagi 13 Desember 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudara Revel, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan buat kami. Kami boleh tidur dengan nyenyak dan kami boleh bangun kembali dengan tubuh dan badan yang segar pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan kembali mendengarkan dan membaca sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, pimpin kami supaya kami boleh mengerti dan memahami dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema hikmah pagi kita pada pagi hari ini yaitu Alkitab kecukupan. Diambil dari 2 Timotius 3 ayat 15, saya akan membacakannya bagi saudara. Berbunyi demikian, ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Hikmat Pagi hari ini. Dan biarlah renungan pagi hari ini boleh menguatkan iman kita, mendorong kita untuk semakin mengasihi Tuhan dan mencintai firman-Nya. Mari kita mempersiapkan hati kita. Bapak Ibu Saudara, Timotius adalah seorang anak yang dididik oleh orang tuanya di dalam iman dan di dalam kitab suci. Dikatakan bahwa sedari kecil, menurut ayat yang tadi dibacakan, Timotius diajarkan untuk mengenal Tuhan melalui kitab suci. Dan kitab suci yang dipelajari dan direnungkan oleh Timotius dikatakan mampu untuk memberikan hikmat dalam hidup, di dalam memberikan tuntunan kepada keselamatan melalui iman. Ayat ini menunjukkan bahwa jikalau kita mencari tuntunan hidup dan hikmat di dalam hidup, di dalam segala hal ya tentang kehidupan, semua itu ada dalam Alkitab. Tentu hal ini bukan berarti kita nggak perlu belajar apa-apa selain Alkitab. Ya. Kita tetap perlu belajar hal-hal misalnya tentang bisnis, ekonomi, pengetahuan umum dari sumber-sumber lain. Tetapi Alkitab itu adalah cukup. Alkitab itu cukup di dalam artian Alkitab cukup untuk memberikan kita wejangan dan hikmat dalam memutuskan segala sesuatu yang kita perlukan di dalam hidup. Yang sekalipun banyak tantangan, entah itu dari keluarga, dari pekerjaan, di dalam finansial, semua tantangan itu Alkitab cukup untuk memberikan kita hikmat bagaimana mengatasinya. Bapak Ibu, sebuah fondasi dasar, peraturan yang digariskan untuk seluruh kehidupan kita ada di dalam Alkitab. Itu mengapa kita akhirnya dilarang untuk mencari jawaban di luar Alkitab atau jawaban lain di luar Alkitab. Kita tidak perlu datang ke orang pintar karena Alkitab cukup untuk membuat kita mengerti dan berhikmat dalam memutuskan sesuatu. Alkitab juga memberikan sebuah jaminan yang teguh di dalam kehidupan yang sekalipun tidak menentu. Dengan demikian kita nggak perlu mencari jawaban-jawaban dengan memakai jalan-jalan yang tidak benar, apalagi menyangkut dengan kuasa gelap bahkan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu cukup di dalam memberikan kita keyakinan teguh bahwa Tuhan kita layak dipercaya. Alkitab itu cukup di dalam memberikan tuntunan hidup kepada kita, sehingga kita jangan terlalu banyak mendengarkan apa kata orang atau sosial media yang mungkin jadi menyimpang dari apa yang Alkitab katakan. Kita perlu melatih diri kita untuk mencari jawaban atas permasalahan kita
Dan bagaimana cara kita menangani masalah itu? Dengan rutin membaca Alkitab. Carinya di Alkitab. Karena Allah menetapkan bahwa melalui Alkitab sajalah Tuhan menyatakan kehendaknya. Tuhan menyatakan segala yang kita perlu untuk ketahui terkait keselamatan kita. Bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan benar. Itu semua ada, dicantumkan di dalam Alkitab. Maka dari itu Bapak Ibu, adalah suatu kesejahteraan di dalam hidup kita. Jikalau kita sungguh-sungguh percaya, Alkitab itu cukup untuk mengerti segala hal yang diperlukan demi kebaikan kita, kesejahteraan kita di dalam hidup ini. Dengan begitu kita nggak cari jawaban-jawaban lain. Tidak menggunakan sarana-sarana lain selain Alkitab. Maka dari itu sebagai akhir kata Bapak Ibu, hanya dalam Alkitab saja kita mengerti bagaimana menjalani hidup yang berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau menyatakan dirimu, kehendakmu, bagaimana kami harus berlaku di dalam hidup ini supaya kami punya hidup yang sejahtera hanya lewat Alkitab. Tentu kami perlu belajar hal-hal lain yang menyangkut dengan usaha kami, keluarga kami, pertumbuhan relasi mungkin dari buku-buku lain, dari sarana-sarana lain. Tapi Tuhan, Engkau telah menyatakan kehendak-Mu bagaimana menjalani hidup yang benar itu, yang tepat, hanya jikalau kami baca Alkitab. Dengan begitu Tuhan, biarlah hidup kami selalu selaras dengan Alkitab, agar kami tidak memakai cara-cara lain yang menyimpang dari Alkitab, agar kami tidak mengandalkan hal-hal lain di luar mengandalkan Alkitab, karena Tuhan sendiri menyatakannya di dalam Alkitab ini. Dan biarlah kalau kami boleh memahami hal ini, biarlah hidup kami bisa menjadi hidup yang sejahtera, hidup yang penuh dengan sukacita di tengah tantangan sekalipun, karena kami tahu pada waktu kami berjalan bersama dengan Tuhan, lewat firman Tuhan, lewat kami rutin baca Alkitab, kami menemukan kedamaian di situ. Kami menemukan sejahtera di situ, sekalipun goncangan banyak di sekeliling kami. Biarlah kami boleh memahami hal ini ya Tuhan, dan boleh sungguh-sungguh mengaplikasikan dalam hidup kami, sehari lepas sehari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat renungan pagi hari ini. Mengandalkan Tuhan lewat firman-Nya, karena Alkitab, saja Alkitab, yang cukup untuk memberitahukan kepada kita bagaimana hidup yang benar, bagaimana hidup yang berbahagia, bagaimana hidup yang sejahtera ada di sini. Sehingga kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, kita terus berjalan di sini dan kita menemukan sukacita berada di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.